akhiran, makanya disebut dengan gabungan. Nah, di sini sudah tadi kita kupas, ada awalan, ada sisipan, ada akhiran, dan ada gabungan. Nah, di sini bahasanya awalan ini disebut dengan prefiks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun channel saya, Eli Dayati. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kata berimbuhan. Sebelum lebih jauh kita diskusikan, silakan Bapak dan Ibu like, subscribe, komen, share video singkat ini. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan manfaat untuk kita semua. Diskusi kita kali ini masih tentang morfologi, yaitu bentuk kata. Ini morfologi episode yang kedua. Nah, di sini bentuk kata bentuk kata yang kedua di sini adalah tentang kata berimbuhan. Nah, jadi ini kata berimbuhan ini merupakan bentuk kata ini yang bisa kita sebut dengan morfem. Morfem ini terbagi kepada dua bagian. Ada morfem bebas dan ada morfem terikat. Lalu yang mana morfem bebas, yang mana morfem terikat? Di episode kali ini akan kita bahas seperti akan kita kupas tentang morfem bebas dan morfem terikat. Nah, seperti contohnya begini, contoh kalimatnya begini. Ucapan seseorang akan menentukan kualitas dirinya. Nah, ini contoh kalimat, ini contoh yang akan kita kupas. Yang mana nanti morfem bebas, yang mana nanti morfem terikat. Dari sini kita akan tahu pengertian dari morfem bebas dan morfem terikat. Nah, sebelumnya begini, kata berimbuhan. Kita kembali di sini ya tentang kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini di sini ada yang kita sebut dengan awalan. Ini contohnya, kita tinggal dulu sebentar. Awalan, kemudian ada sisipan, kemudian ada akhiran, dan ada gabungan. Ini episode yang lalu ini sudah kita bahas tentang awalan, sisipan, akhiran, dan gabungan. Nah, awalan ini yang mana? Awalan ini ada awalan me, kemudian ada awalan se, dan lain-lain. Kemudian sisipan ini yang bagaimana? Sisipan ini yang kita namanya sisipan. Artinya imbuhan itu tadi kita letakkan di tengah-tengah kata itu tadi. Jadi ada L, ada M, ada R. Nah, kemudian yang akhiran ini yang bagaimana? Imbuhan ini, imbuhan yang kita letakkan di akhir kata. Ini ada berakhiran I, akhiran an, akhiran kan, dan lain-lain. Lalu yang gabungan ini ada di situ ada termasuk dia ada awalan, ada juga dia semua dimasukkan di sini. Ada sisipan juga, ada akhiran juga. Nah, inilah yang termasuk ke dalam yang disebut dengan gabungan. Jadi di dalam imbuhan yang gabungan ini tadi ada di dalamnya awalan, sisipan, dan akhiran, makanya disebut dengan gabungan. Nah, di sini sudah tadi kita kupas, ada awalan, ada sisipan, ada akhiran, dan ada gabungan. Nah, di sini bahasanya awalan ini disebut dengan prefiks. Ini bahasa ilmiahnya. Awalan ini disebut dengan prefiks, sisipan disebut dengan infiks, dan akhiran ini disebut dengan sufiks.
disebut dengan sufiks, dan gabungan ini disebut dengan konfiks. Ini bahasa ilmiah untuk kata berimbuhan, ini dia. Jadi di sini kata berimbuhan ini disebut dengan afiks. Jadi proses afiksasi itu tadi di sini terjadinya proses afiksasi itu artinya proses pembentukan kata yang kita sisipkan di dalamnya itu ada awalan, ada sisipan, ada akhiran dan gabungan. Nah, lalu ini di sini prefiks, infiks, sufiks dan konfiks ini tadi inilah yang disebut dengan morfem terikat. Ini yang disebut dengan morfem terikat. Ada jika kata itu tadi, jika kata dasar ya, kata dasarnya sudah kita lekatkan apakah itu dengan awalan, apakah itu dengan sisipan, ataukah dengan akhiran, ataukah dengan gabungan. Maka kata itu tadi sudah mengandung morfem terikat. Nah ini dia, sudah tahu kita. Yang mana yang morfem terikat itu? Ini dia morfem terikat. Lalu morfem bebas itu yang mana? Morfem bebas. Nah, namanya saja sudah bebas. Artinya dia tidak punya ikatan apa-apa. Nah, jadi yang dikatakan bebas itu di sini tidak mendapatkan imbuhan sama sekali. Berarti bentuk dasar, iya. Jadi morfem bebas itu adalah bentuk dasar atau bisa kita katakan sebagai kata dasar. Yang mana contoh kata dasar? Seperti contoh kata dasarnya itu tadi kata dasarnya itu tadi orang. Lalu kita kalau kita beri di sini awalan se, maka ini akan menjadi bentuk morfemnya itu morfem terikat. Tetapi kalau awalan se-nya itu kita buang menjadi kata orang saja, maka ini disebut dengan morfem bebas. Nah, jadi bebas ini adalah bentuk dasar. Lalu kita lihat contoh tadi, contoh ucapan seseorang akan menentukan kualitas dirinya. Nah, di sini kita uraikan ucapan, kata ucapan di sini kata dasarnya adalah ucap. Di sini mendapatkan imbuhan an ataupun akhiran sufiks an. Nah, jadi di sini pada kata ucapan ini kita urai ucapan ini uraiannya. Yang pertama itu kata ucapan ini tadi terdiri dari satu morfem bebas dan terdiri dari satu morfem terikat. Nah, ini masuk kita pada kata yang berikutnya, kata seseorang. Nah, di sini seseorang ini yang kata dasarnya itu tadi ini adalah kata orang. Lalu imbuhannya ada dua kali di sini, ada dua kali pengulangan prefiksnya, ada dua kali. Itu awalan se. Nah, jadi untuk menguraikannya itu tadi bagaimana? Ada berapa kali bunyi pengulangan awalannya? Tentu jumlah itu yang harus kita uraikan. Berarti di sini pada kata seseorang uraiannya terdapat dua morfem bebas. Kemudian terdapat satu morfem terikat. Lalu kemudian di sini kata akan. Akan ini adalah bentuk dasar, maka di sini terdiri dari satu morfem bebas. Menentukan, kata dasarnya itu apa? Kata dasarnya itu tentu. Kata dasarnya itu tentu. Jadi jika diuraikan, untuk menguraikannya, yang mana yang lebih dahulu kita temui, yang itu yang kita uraikan. Seperti kata menentukan, kata dasarnya kan tentu. Tetapi di sini di awal ini kan kita sudah menemukan awalan, maka di sini awalannya dulu yang kita uraikan. Berarti di situ terdapat dari satu morfem bebas. Kemudian ada kata dasarnya tentu, satu morfem
Ya, satu morfem, ya morfem bebas di sini ya. Yang di atas tadi morfem terikat. Saya ulangi. Yang di atas tadi morfem terikat, baru yang di bawah kata dasarnya adalah morfem bebas. Lalu di sini di akhirannya ini tadi kita menemukan lagi akhiran kan. Maka disebut di sini ada satu morfem terikat. Jadi penguraiannya seperti itu. Begitulah seterusnya untuk menentukan kata berimbuhan sehingga menjadi morfem, apakah itu dia morfem bebas ataupun morfem terikat. Jadi bentuk kata itu tadi bisa kita ubah-ubah. Seperti inilah cara untuk mengubah bentuk kata itu tadi. Sebelum saya akhiri, inilah tadi tentang bentuk imbuhan ataupun morfem. Bagaimana proses bentuk kata itu tadi dari bentuk dasar hingga menjadi berimbuhan. Dan berimbuhan di sini saya ulangi kembali, di sini berimbuhan itu tadi ada prefix atau yang disebut dengan awalan, ada infix ini yang disebut dengan sisipan, ada suffix ini disebut dengan akhiran, dan ada konfiks ini yang disebut dengan gabungan. Inilah semua yang dikatakan dengan afiks. Proses afiksasi adalah proses bentuk kata dasar hingga menjadi kata berimbuhan. Nah, di sini bentuk kata ini tentunya sangat mempengaruhi kalimat, dan kalimat nanti akan mempengaruhi kepada wacana. Jadi demikianlah proses bentuk-bentuk kata itu tadi. Yang kita kupas dulu dari yang kecil itu adalah morfem, karena ini nanti morfem akan mempengaruhi kalimat-kalimat yang berikutnya hingga akan mempengaruhi satu paragraf yang akhirnya pada suatu wacana. Nah, demikian paparan morfologi dari saya. Demikian video singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Bapak Ibu suka, silahkan like, komen, aktifkan loncengnya, dan bagikan kepada yang lain agar yang lain juga mengetahui manfaat dari video ini. Dan jangan lupa subscribe video morfologi saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.